Yayasan yang menaungi 5 lembaga binaan MI, SMP, Diniyah, Boarding School, dan Majelis Taklim yang semuanya diurus oleh sekitar 40 pengurus ini berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 2016 di atas lahan seluas 2.000 meter persegi. Antusiasme masyarakat akan keberadaan lembaga pendidikan pondok pesantren ini terlihat ketika masyarakat turut bergotong royong pada saat proses pembangunan sejak dari lahan masih berupa hutan kebun. Madrasah Ibtidaiyah ini otomatis standar daripada pemerintah itu harus ada lahan. Ya, mulailah kami konsultasi kepada orang tua dan beliau awalnya menghibahkan tanah beliau sekitar 2.300 meter persegi, yaitu berupa kebun yang masih hutan, bahasanya hutan yang dipenuhi dengan semak belukar dan lain sebagainya yang memang tidak terjamahkan, begitu, yang tidak pernah ditanami apa-apa, yang memang hanya pohon-pohon yang berisikan pohon-pohon puluhan tahun sudah, begitu. Dan itu diberikan kami untuk membuka lahan. Kami berpikir untuk bagaimana cara membersihkan pohon-pohon yang sampai puluhan-puluhan tahun ini. Ya, alhamdulillah semuanya dengan berkat dukungan masyarakat mereka gali. Walaupun kita tidak memiliki beko ya. Beko atau alat berat itu semuanya bisa dengan tangan mereka, tangan kosong lah, tanpa adanya alat-alat berat itu. Dan dengan semangat itu membuat kami semakin optimis. Begitu. Ya, MI dengan segala bentuk peraturan yang ada di Kemenak kami jalani dengan segala kemampuan yang memang sekiranya kami mampu, begitu. Dengan izin Allah, semua berjalan dengan segala keterbatasan yang ada, namun tetap disyukuri pendiri dan semua pengurus inti saat itu. Seiring berjalannya waktu, pendiri dan pengurus inti pun mulai berpikir untuk mendatangkan tenaga pengajar. Kendalanya adalah bagaimana mendatangkan guru sukarela atau tanpa gaji. Karena memang dari pendanaan, pondok pesantren ini benar-benar mandiri dari dana yang datang melalui para muhsinin yang peduli. Kami menerima semua sarjana yang ingin bergabung bersama kami tanpa gaji. Dengan komitmen awal sanggup berjuang, sanggup mengotori tangan mereka, dan sampai lebih-lebih yang sampai mengajar kadang mereka sebagai penggali pohon pada saat itu. Tapi dengan bekal hati yang satu bersama mereka, semuanya dilakukan bersama, dan alhamdulillah proses itu tidak mengkhianati hasil lah. Begitu, semuanya dengan tekad mereka, komitmen mereka, semuanya bisa. Walaupun tanpa sumbangan dari donatur siapapun pada saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba mungkin Allah lah yang menggerakkan hati para muhsinin dan muhsinat untuk memberikan kami amanah untuk menggunakan dana-dana mereka untuk kepentingan pada saat itu. MI itu berjalan sampai 2 tahun, memang tidak ada yang digaji. Kalaupun ada, itu sekedar kita makan-makan bersama saja. Itu bukan gaji ya. Meskipun tanpa digaji, para guru yang mengajar di bawah yayasan pondok pesantren ini memiliki loyalitas yang tinggi. Semua guru di yayasan ini menyatukan hati dengan tujuan visi misi yang sama, mengutamakan membangun rasa keikhlasan, kebersamaan, yang hal itu dirasakan lebih dari materi.
Berjalan dengan tekad dan keyakinan pendiri bersama pengurus, yayasan yang terbilang masih cukup muda ini kini telah memiliki sekitar 300-an santri dari seluruh lembaga binaannya, meski sempat berjalan beberapa tahun tanpa izin operasional. Kini, lembaga ini telah menjadi lembaga pendidikan dan dakwah yang telah memiliki izin formal. MI berjalan sampai 3 tahun tidak ada izin operasional. Otomatis yang namanya tidak ada izin operasional, tidak akan ada pintu dana masuk dari siapapun. Dalam artian itu dari lembaga-lembaga resmi ya, pemerintah. Tidak ada. Memang kami tidak pernah masukkan proposal. Karena prinsip Pak Mudir itu, Allah itu ada untuk kita. Begitu. Yang penting kita lakukan, Allah tidak akan pernah lupa terhadap hambanya, begitu. Dan alhamdulillah walaupun tidak ada sampai saat ini uang dari dana pemerintah khususnya ya, kalau mungkin dari pribadi dari donatur pribadi, donatur tidak tetap itu ada, tapi dari pemerintah tidak ada. Pernah mungkin kalau bahasa kami itu ke pusat dana hibah pada tahun 2018 itu lambat sekali prosesnya, sampai itu kayaknya kalau kita sekedar mendapatkan uang segitu itu tanpa kita pokoknya birokrasinya sulit sekali, sehingga ya kembali kami menguatkan diri, pokoknya kita jalan walaupun tanpa pemerintah, tanpa siapapun, yang penting kita satu. Fasilitas yang ada di yayasan ini seperti bangunan ruang kelas MI yang hanya 4 kelas. 2 kelas dengan bangunan permanen dan 2 kelas lagi merupakan bangunan sementara yang dibuat dari bambu beratapkan daun kelapa, berdampingan dengan dapur yang pada waktu saat makan bagi santri boarding school tiba, difungsikan sebagai tempat makan santri. Bangunan lainnya merupakan kantor ruang guru dan 1 bangunan kelas untuk SMP yang juga menjadi musola, bangunan asrama, kantin, dan masih dalam proses pembangunan untuk aula kecil yang nanti bisa dimanfaatkan untuk belajar kajian. Karena kami kan di sini kekurangan lokal ya, Kebetulan ini ada 2 untuk SMP 1, kemudian ini 1, 2 untuk MI. Kan MI ini sudah kelas 4 sekarang ini, jadi kan otomatis kekurangan. Mereka kadang belajar di teras. Nah, untuk mengejar kekurangan itu tidak bisa kan kami bangunkan seperti bangunan yang sudah ada ini. Jadi ya kami prinsipnya asal ada tempat mereka belajar dulu dan layak begitu. Nah, akhirnya kita bangunlah seperti ini, darurat seperti itu. Dan insya Allah ke depannya kalau ada memang rezeki, kita akan bangunkan yang layak, yang sesuai dengan standar yang ada begitu. Menanamkan prinsip mendidik diri terlebih dahulu, baru mendidik orang lain, pondok pesantren ini memang awalnya mengutamakan mendidik keluarga sendiri dahulu, yang memang menekankan pendidikan akhlak dan ilmu agama. Karena prinsip kami itu pegang dulu anak-anak kita, baru dengan mudah akan memegang orang lain atau mengajarkan anak lain. Ajar dulu anak-anak kita, atasi dulu kebutuhan berupa kebutuhan ilmu, pengajaran ilmu untuk anak-anak kita, ibadah, baru kita akan melihat orang lain. Dalam artian itu dakwah dulu dengan orang di sekitar kita, baru kita dakwah dengan orang yang jauh sana. Itu prinsip sederhana yang kami bangun bersama dengan bantuan saudara dan dukungan daripada orang tua.